Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di saat ini sudah berhenti praktek ya, jadi sudah banyak tadi pasien yang saya layani dan ada beberapa hal yang menarik yang mungkin saya ingin share dalam hal ini adalah berkaitan dengan masalah efek samping obat antidepresan pada orang yang memakan obat tersebut. Nah, biasanya itu komplainnya yang paling sering adalah hubungan suami istri yang terganggu. Ya, biasanya pasien itu mengalami libidonya menurun, kemudian juga ada yang mengalami ketidakmampuan ereksi ya, jadinya tidak bisa melakukan aktivitas seksual yang baik dengan pasangan. Ada juga yang susah untuk ejakulasi. Ya, penggunaan obat-obatan antidepresan yang diakibatkan dengan kondisi tersebut membuat pasien menjadi bertanya-tanya, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi hal ini? Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa tidak semua orang yang mengalami masalah gangguan depresi dan menggunakan obat antidepresan akan mengalami gejala-gejala seksual. Memang ada sebagian, ya sepertiga dari kasus-kasus yang menggunakan antidepresan, terutama golongan SSRI dan SNRI, itu artinya golongan serotonin yang mengalami gangguan fungsi seksual. Biasanya gangguan fungsi seksual yang diakibatkan karena penggunaan antidepresan adalah orang itu mengalami misalnya libidonya menurun ya, biasanya libidonya menurun, dan pada laki-laki biasanya kalau libidonya menurun mereka akan menjadi tidak nyaman ya tentunya ya, jadi artinya ereksinya juga kurang bagus. Atau yang paling sering dikaitkan juga adalah kok jadinya nggak bisa keluar dok, ejakulasinya jadi sulit sekali sehingga menyebabkan si pasien sendiri jadi lelah, si istrinya juga komplain ya karena terlalu lama. Walaupun ada beberapa orang yang mengharapkan ejakulasinya lebih lama, tetapi banyak diantaranya malah tidak bisa keluar-keluar, bahkan bisa sampai 30 menit seperti itu. Yang ini yang membuat kelelahan dan akhirnya malah tidak menikmati hubungan suami istri tersebut. Dan saya melihat bahwa kondisi ini memang di banyak kasus terkait dengan penggunaan obat antidepresan SSRI maupun SNRI tersebut. Dan kalau memang melihat dari penelitian, banyak penelitian-penelitian yang berkaitan dengan ketidakmampuan orang melakukan hubungan suami istri dengan baik dengan saat penggunaan antidepresan, dan ini merupakan hal yang memang penting untuk diperhatikan. Lalu apa yang bisa dilakukan, dok? Saya sih selalu menyarankan begini ya. Kalau misalnya kita mau merencanakan terapi selama misalnya 2 bulan lah sampai 3 bulan pada pasien yang mengalami gangguan kecemasan seperti itu, maka sih saran saya adalah oke, kita gunakan saja obat ini selama 2-3 bulan. Saya mengedukasi si pasiennya dan pasangannya agar tidak terjadi keributan karena kondisi tersebut, dan kondisi ini akhirnya kita bisa kompromikan sebagai salah satu dampak efek samping dari penggunaan atau proses pengobatan itu sendiri. Apakah misalnya bisa kita kurangi dok dengan misalnya menggunakan ya kalau kita bilang tuh obat atau yang lainnya, misalnya apakah kita menggunakan obat kuat atau misalnya menggunakan sejenis vitamin. Kalau sejenis vitamin yang mengandung tribulus kadang-kadang bermanfaat walaupun tidak selalu. Lalu apakah misalnya dengan menggunakan sildenafil untuk mempertahankan ereksinya? Tergantung juga. Karena bisa saja ereksinya bagus tapi libidonya ya tetap tidak ada ya. Jadi ya percuma juga kalau misalnya ereksinya tak baik tapi libidonya nggak kuat gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana si orang itu cukup mampu menerimanya dulu. Dan kalau ketakutan akan impotensi, sebenarnya tidak akan jadi impotensi karena biasanya setelah lepas obatnya ya kembali lagi tubuhnya bisa menyesuaikan dan akhirnya bisa kembali lagi normal seperti biasa. Jadi tidak perlu dikhawatirkan kalau menggunakan obat antidepresan nanti saya jadi impoten misalnya seperti itu. Sebenarnya masalah fungsi seksual ini bukan hanya terjadi pada laki-laki, pada si perempuannya juga ada masalah biasanya terkait dengan hal tersebut. Sehingga memang perlu dibicarakan
Walaupun kalau kita melihat secara seksual, fungsi laki-laki akan kelihatan lebih terpengaruh ya. Kalau perempuan kan mungkin libidonya nggak ada, si laki-laki kadang-kadang nggak terlalu menyadari gitu. Tapi kalau si perempuan bisa menyadari sekali kalau laki-lakinya itu sangat turun libidonya. Dia jadi nggak respon lagi terhadap sentuhan. Dia juga jadi males melakukan hubungan seksual. Bahkan ereksinya juga kelihatan sekali tidak maksimal seperti biasanya. Dan sebenarnya keadaan seperti ini ya saya kira memang perlu disadari dan perlu dikompromikan karena nggak semuanya bisa dilakukan aktivitas seksual yang baik saat lagi dalam terapi ini. Tapi saya berharap ini bisa menjadi salah satu edukasi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang dalam pengobatan psikiatri, terutama ketika menggunakan obat-obat antidepresan. Kalau anti cemas seperti golongan benzodiazepin memang tidak terlalu dampaknya ke uh, seksual ya. Maka daripada itu juga ada beberapa dokter yang menyarankan hanya menggunakan benzodiazepin. Kalau saya sih di dalam praktek memang jarang ya hanya menggunakan benzodiazepin saja untuk praktek sehari-hari, tapi saya lebih upayakan untuk menggunakan obat itu dari sisi antidepresan ditambah anti cemas yaitu benzodiazepin kalau memang perlu. Jadi buat pasien-pasien yang saat ini sedang menjalani pengobatan dan mendapatkan efek samping yang tidak nyaman berkaitan dengan fungsi seksual, tidak usah khawatir. Lanjutkan saja pengobatannya. Kalau perlu memang bisa ditambahkan obat atau sejenis suplementasi untuk memperkuat libidonya. Tapi tidak perlu takut sampai melepaskan obat. Karena yang paling penting adalah bagaimana menyembuhkan gangguan kecemasan dan depresi yang sebenarnya obat pilihannya memang dengan menggunakan antidepresan golongan SSRI atau SNRI tersebut. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.